Kerja ke luar negeri itu harus benar-benar disiapkan mentalnya ya. Jadi jangan sampai yang biasanya di Indonesia itu keluyuran bebas kemana-mana, pas datang ke sini kita terkekang karena terikat kontrak sama kerjaan. Makanya banyak yang terjadi masalah, TKI itu kabur karena nggak siap secara mental. Akhirnya yang tadinya mau merubah nasib, jadi nasibnya nggak jelas di luar negeri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau nge-share buat teman-teman semua ya, tentang dukanya lebaran di rantauan. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang selalu bertanya ingin kerja ke luar negeri. Karena kerja ke luar negeri itu kelihatannya enak ya, berangkat dari rumah terus naik pesawat, pulang juga naik pesawat, dijemput dan bawa koper gede-gede. Padahal proses di sininya tuh lebih banyak dukanya daripada sukanya. Berhubung sekarang suasananya masih Idul Fitri, saya mau mengucapkan Kul Amtum Biher, Id Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Masya Allah, tabarakallah ya, pas saya buka pintu ada angin, muka itu kayak ditampar. Hari ini memang panas banget ya. Sekarang saya mau buang sampah dulu karena pengurus rumah ini libur ya karena Id. Nah, saya biasanya Idul Fitri itu harusnya berada di tengah-tengah keluarga ya, bahagia bersama anak istri saya. Sekarang saya di Jeddah, tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Bayang nggak? Pas dengar takbir berkumandang, saya sendirian di rumah segede ini, boro-boro makan khas Idul Fitri. Tapi saya harus kuat ya. Nah, ini situasi lebaran di kompleks perumahan saya, sepi banget ya. Nah, di tong sore ini guys, kalau sore kan nggak ada matahari ya, banyak kucing-kucing yang bulunya lebat itu pada nongkrong di sini nunggu makanan. Luar biasa memang, puasa atau lebaran tahun ini beda banget dari tahun lalu ya. Saya biasanya rumah ini kalau puasa 2 kali beli air buat mandi ya. Sekarang karena umroh ditutup, jadi stok air tuh nggak tertuju ke Mekah aja. Kalau bulan puasa tahun lalu, umroh itu kan nggak ditutup, jadi umat muslim dari berbagai belahan dunia itu tumplek semua pas puasa tuh ke Mekah ya. Nah, sekarang saya nggak beli air guys karena Mekah ditutup ya. Nah, di sini tuh air gini ditampung dulu di bawah. Tuh, masya Allah penuh ya. Ini air bukannya dingin, malah panas buka ini. Ya Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir ya. Saya juga ya udah ingin pulang, kangen sama keluarga. Makin lama ini virus lenca makin parah ya tuh. Ini pakai apa sih biar mati? Padahal kan lumayan ini, nggak harus beli lenca ke toko Indonesia ya. Tomat juga gagal panen. Ini harapan saya satu-satunya pepaya. Nah, yang ini nih yang bagus tuh. Ternyata nanam pepaya itu gampang loh. Beli pepaya di supermarket itu bijinya disimpan di tisu, dibiarin dulu agak kering, terus ditabur, dan ternyata jadi ini. Mudah banget ya. Tapi nggak tahu ini berbuah nggak nih. Sekarang kita lanjut ke topik pembahasan.
Jadi kerja di luar negeri itu butuh kedisiplinan ya. Sebenarnya kedisiplinan tuh nggak harus memang di luar negeri aja sih, di Indonesia juga harus disiplin. Cuman syarat untuk jadi TKI itu sebelum berangkat harus dia biasakan dulu disiplin di rumah ya. Jangan dibiasakan suka begadang bebas, pulang pagi seenaknya ke rumah. Pas kalian kerja ke luar negeri itu stres. Nggak ada yang namanya kebebasan, karena di sini kita terikat kontrak. Apalagi kerjanya yang jadi supir pribadi. Kalau kerjanya di perusahaan mending ada liburnya. Aduh, astagfirullah. Kalau cuaca lembab gini, oksigen tuh kayaknya rendah ya, gampang ngos-ngosan. Nah, tadi keluar itu buka pintu kayak ada yang nempeleng api. Tapi kebalik kalau kita buka pintu yang di dalam rumah, cas hawa AC jadi ngantuk. Nah, saya tinggal di rumah segede ini sendirian loh. Oh iya, harus kalian ketahui ya, tadi itu kan di luar panasnya luar biasa, terang. Tapi kok di dalam rumah harus pakai lampu ya? Karena memang rumah di Arab Saudi itu didesain nggak boleh dibuka jendela kalau bukan musim dingin. Kebayang nggak kalau jendela dibuka pas masuk anginnya angin panas dan berdebu? Makanya di sini rumah tuh satu ruangan aja ada 2 AC-nya, 1, 2. Dan lampu ini selalu nyala, karena kalau dimatiin, kalau di Indonesia kan siang itu terang, kalau di sini gelap. Tuh ya. Tuh. Kayaknya harus nyala terus. Sekarang saya mau nyuci baju dulu. Nah, ini termasuk duka juga nih. Karena saya jauh dari istri, nggak ada yang nyuciin baju, ya, nggak ada yang nyetrikain. Jadi masak sendiri, nyuci baju sendiri. Jadi Caca Handika. Lupa bajunya belum dibawa guys. Ini nih. Ini maklum ya. Ini ruang editing saya, jadi saya ngedit di sini. Ini kaos ini buat tidur. Jadi cucian itu jangan dibiarin numpuk, ntar nyetrikanya males. Saya di rumah, istri ada asisten, tapi saya di sini sendirian, nyuci sendiri, masak sendiri, nyuci baju sendiri. Alhamdulillah. Ini saya bukan mau ngeluh ya, tapi ini mudah-mudahan jadi referensi juga buat teman-teman. Duh, gelap guys. Nah, sekarang saya mau makan karena baru bangun tidur. Gelap ya, padahal udah nyala ini, harus nyalain semua. Nah gini, baru terang tuh. Dan di dapur biasanya lebih panas karena memang kulkas gede-gede ya. Ada ini juga apa namanya, freezer. Sekarang saya mau ngangetin dulu ini. Nah ini rezeki itu di mana aja ya. Kemarin saya dikirim ini babat sama teman saya. Nah ini juga bagian dari duka Lebaran di negara orang ya. Kalau di Indonesia Lebaran itu makan ketupat sama opor. Saya di sini nemu babat ini ya. Udah syukur alhamdulillah, karena saya nggak bisa masak. Biasanya cuman manasin makanan. Ini dipanasin dulu karena tadi saya simpan di kulkas. Ini aja. Manasinnya 3 menit ya. Sekarang saya mau
masak ceplok telur. Kalau masak ceplok telur ya bisa lah ya, cuman dikasih minyak dikit, nyalain api, kasih minyak dikit ya, jangan minyak banyak. Nah, minyaknya segitu aja, terus nyalain deh. Terus telurnya 2, telur di sini kayak gini ya. Ini dukanya kerja di luar negeri, masak sendiri. Wow, keren. Panas guys, kegedean nih, kegedean. Karena saya di Indonesia tuh nggak pernah jauh dari keluarga ya. Sekalian jauh saya langsung merantau ke luar negeri. Kok bentuknya, aduh, kok bentuknya nggak rata ya? Slow bisa saya juga. Ini yang paling saya nggak suka tuh masak telur suka bletok gitu. Teflonnya enak, enggak. Ininya pakai sendok juga nggak apa-apa lah. Harusnya jangan pakai sendok ya. Sekarang ini udah panas ya. Wow. Nah, jadinya gini tuh. Kita cabut lagi. Sekarang proses pematangan telur. Wow, enak banget guys. Ini nemu makanan gini aja udah seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Nah, jadi gini nih ya. Ibu saya tuh sekarang kan nggak ada di rumah. Apapun itu disimpan di freezer. Kayak sambal, ini sambal terasi. Terus diulek, disimpan di freezer. Jadi saya tuh kalau mau sambal tinggal ngeduk di freezer. Ini bentuknya es ya. Tapi tidak mengurangi rasa sambal terasinya. Terus ada lagi ini opor. Iya opor, dikemas, dimasukin ke plastik, isinya 2 sama airnya. Jadi ntar saya kalau mau makan tinggal ngangetin gitu. Opor, terus makanan yang siap saji lah. Terus kayak ini hot dog. Kenapa ini disebut hot dog ya? Hot itu panas, dog itu anjing. Jadi anjing panas ini artinya. Nah, udah mateng. Alhamdulillah, saya menikmati ya masa-masa seperti ini. Di luar negeri itu nggak ada waktu buat mengeluh guys. Sebenarnya bukan di luar negeri aja ya, di Indonesia aja jangan banyak mengeluh hidup itu. Ini sambal terasi berbentuk es, tapi rasanya tidak mengurangi kebau terasiannya ya. Makanya teman-teman jangan mengeluh yang ada di Indonesia. Lihat, saya di luar negeri makannya aja kayak gini, walaupun menghasilkan uang puluhan juta ya per bulan. Sombong amat. Ya memang fakta kerja di luar negeri tuh, makanya orang banyak yang ingin kerja ke luar negeri itu karena menghasilkan uang puluhan juta. Tuh makanan lebaran saya kayak gini, babat, ceplok telur, sambal terasi, dan air dingin. Sini saya boro-boro nemu ketupat ya, boro-boro. Wow.
Seneng saya dikasih gini sama teman saya Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya kalau nyalain AC berisik, makanya saya nggak nyalain, ngeganggu ke ini, ke kamera. Nikmat bener. Jadi setiap suap itu harus dibarengi dengan rasa syukur ya. Kerja ke luar negeri itu harus benar-benar disiapkan mentalnya ya. Jadi jangan sampai yang biasanya di Indonesia itu keluyuran bebas kemana-mana, pas datang ke sini kita terkekang karena terikat kontrak sama kerjaan. Makanya banyak yang terjadi masalah, TKI itu kabur karena nggak siap secara mental. Akhirnya yang tadinya mau merubah nasib, jadi nasibnya nggak jelas di luar negeri. Saya Idul Fitri udah mas sekarang nggak ada sholat id, di rumah sendirian. Jadi pas habis sholat subuh tuh dengar ada takbir berkumandang, wah cepetan saya tidur lagi. Biasanya tuh nangis. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channel saya nambah berkembang. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.